Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah pemberkatan nikah ini ditahbiskan. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Jemaat duduk. Mazmur puji-pujian, Mazmur 127, Berkat Tuhan Pangkal Selamat, nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita menyanyi sekali lagi dari Kidung Jemaat 417 ayat 1 dan 2, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya. Pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Rahmani dan Rahimi, di hadapan tahta-Mu kami tunduk, tetapi jiwa kami dan roh kami terangkat kepadamu. Kami mensyukuri segala kebaikan-Mu dan mengagumi segala perbuatan-Mu. Karena kasih-Mu yang tak terhingga, maka Engkau telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, serta mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa,
Dalam kebaktian ini kami hendak mendengarkan berita firman-Mu. Sebab hanya atas dasar firman-Mu saja hidup, pernikahan, dan berumah tangga kedua anak dan saudara kami ini beroleh landasan yang kokoh serta pengharapan yang penuh damai dan bahagia. Berilah kami pengertian yang baik serta kemampuan untuk menaati firman-Mu itu, agar hati dan pikiran serta tingkah laku kami menjadi baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, sidang peneguhan dan pemberkatan nikah yang berbahagia, firman Allah yang akan kita dengar sebagai landasan khotbah pada kebaktian saat ini saya angkat dari Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian Siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian jauh saudara-saudara dalam bacaan Alkitab pada kebaktian saat ini, dan yang berbahagia dalam mereka yang mendengar firman itu, memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan kedua Mazmur tadi, Mazmur 127 yang dibaca pada awal ibadah ini, dan Mazmur 128, kita akan mengatakan bahwa kedua Mazmur ini adalah Mazmur yang hampir sama. Oleh karena keduanya menekan keadaan yang sama. Mazmur 127 menekankan bahwa pembangunan hidup, pernikahan, dan berumah tangga yang berhasil hanya akan terjadi apabila Tuhan menjadi pembangun yang utama. Mazmur 128 yang sekarang menjadi bacaan menekankan bahwa pembangunan rumah tangga, hidup pernikahan dan berumah tangga yang berbahagia dan yang keberkatan, itu sumbernya daripada Tuhan. Tuhan yang mengaruniakan kebahagiaan kepada suami dan istri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebahagiaan sebagaimana yang diungkap dalam Mazmur 128. Kebahagiaan adalah dambaan hidup setiap insan dalam hidup ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan adalah keadaan atau perasaan senang. Artinya bebas dari segala yang menyusahkan. Tapi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, dari mana manusia mendapatkan kebahagiaan itu? Pendapat pada umumnya mengatakan bahwa apabila manusia
Dalam hal ini setiap keluarga memiliki kekayaan penghasilan yang mumpuni, yang berlimpah, didukung oleh keamanan situasi yang baik dan popularitas dari suami dan istri, maka kebahagiaan itu akan dialami. Tetapi saudara-saudara, kenyataan menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa yang kita peroleh dan miliki. Kebahagiaan ditentukan oleh bagaimana sikap kita terhadap hidup ini. Kita dapat menunjuk contoh-contoh yang konkret, saudara-saudara, bahwa mereka yang bermandikan kemewahan dengan popularitas yang tinggi, tapi mereka akan berurusan dengan pengadilan, mengurus masalah perceraian. Kita melihat di situ segala bentuk kekerasan terjadi. Dan itu yang mewarnai berita-berita dalam media sosial. Tidak ada hari tanpa berita kekerasan suami dan istri. Tapi sebaliknya ada juga keluarga suami dan istri yang tingkat ekonominya sangat sederhana. Mereka tidak diperhitungkan di tengah masyarakat. Tidak memiliki mata pencaharian yang tetap. Tapi nampak mereka hidup rukun, aman. Mereka dapat membiayai anak-anak sampai di perguruan tinggi. Sekali lagi mereka hidup rukun dan bahagia. Nah, dalam contoh yang konkret ini, kita melihat bahwa seperti yang saya katakan tadi, kebahagiaan tidak tergantung pada apa yang kita miliki, melainkan bergantung pada cara kita memandang hidup ini, memandang dan menjalaninya. Kalau kita memandang hidup ini sebagai berkat Tuhan dan menjalaninya dalam ketaatan dan kedengaran terhadap kehendak-Nya, maka kita akan menjalani hidup ini dengan tenang sambil mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kebenaran ini saudara-saudara yang kita pelajari, kita temukan dari Mazmur 128 tadi. Mazmur ini menggambarkan kepada kita betapa indahnya hidup seorang laki-laki. Dalam hal ini suami yang dimaksud sebagai kepala keluarga yang hidup menurut kehendak Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang berjalan pada jalannya. Kepada kepala keluarga yang seperti itu, Tuhan mengaruniai berkat, baik dalam kehidupan berumah tangganya maupun dalam pekerjaannya, sampai masuk ke dalam persekutuan umat Tuhan dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini pemazmur menunjuk kepada kota Yerusalem sebagai Sion. Saudara-saudara, menurut pandangan Kristen, keluarga terdiri dari seorang suami dan ayah
dan seorang istri dan ibu. Dalam suatu pernikahan yang monogami, bukan poligami atau poliandri. Mereka itu dipersatukan seumur hidup dalam pernikahan kudus. Dalam pernikahan itu akan lahir anak atau anak-anak apabila Allah mengaruniakannya. Oleh karena menurut Mazmur 127 yang dibaca pada awal kebaktian ini, anak-anak adalah pusaka dari Tuhan. Pusaka menunjuk pada suatu pemberian yang luar biasa, yang sangat berharga, yang Tuhan punya, lalu diberikan kepada suami dan istri. Jadi anak atau anak-anak saudara-saudara adalah hadiah yang terindah atau blueprint. Hadiah yang terindah yang Tuhan karuniakan dalam suatu hidup pernikahan. Karena itu kalau dalam pernikahan Tuhan tidak mengaruniakan anak atau anak-anak, maka suami istri tidak boleh juga marah-marah, lalu mencari kesana kemari dengan segala cara. Dan oleh karena anak-anak adalah Tuhan punya, yang dipercayakan kepada suami dan istri, maka anak-anak juga harus menghormati orang tua. Dengan demikian hubungan timbal balik yang harmonis antara anak-anak dan orang tua, antara suami dan istri, itu akan mencerminkan suatu kebahagiaan yang di dalamnya diikat oleh hubungan kasih yang mesra. Sama seperti Kristus mengasihi kita sedang jemaatnya. Nah, dari sinilah saudara-saudara akan terpancar kebahagiaan hidup yang dialami bersama. Teks katakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayatnya yang pertama. Ayat ini saudara-saudara merupakan satu kesimpulan dari suatu cara hidup yang baik yang kita baca, baik dalam kitab-kitab Mazmur maupun dalam kitab-kitab Perjanjian Lama lainnya. Hidup dalam suatu cara hidup yang berkenan kepadanya. Setiap orang, ayat 1, menunjuk kepada para suami sebagai kepala rumah tangga. Karena masyarakat Yahudi adalah masyarakat patriarkal, sama juga seperti kita, di mana suami beroleh tempat yang penting dalam satu rumah tangga. Tetapi juga dikokohkan oleh Efesus pasal 5 yang mengatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga sama seperti Kristus kepala sidang jemaat. Tapi yang menjadi tekanan di sini saudara-saudara tentu bukan hanya suami saja, tapi juga istri. Ada keluarga di mana suami sudah tidak ada karena sudah kembali ke surga. Ada rumah tangga di mana istri tidak ada karena sudah kembali ke surga. Tapi semuanya ada di bawah pemerintahan perlindungan Tuhan. Nah, mereka itu adalah pasangan-pasangan yang menghormati Allah. Pasangan yang menempatkan Allah di bawah pemerintahan, menempatkan rumah tangga mereka di bawah pemerintahan Allah. Sehingga kita teringat pada doa Bapa kami
yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, datanglah kerajaan-Mu. Artinya kerajaan Allah, pemerintahan Allah itu kita tidak hanya mengungkap dengan kata, tetapi kita wujudkan dalam kehidupan berumah tangga kita, di mana Allah memerintah dengan roh-Nya dan dengan firman-Nya. Kebahagiaan seperti itu yang dilukiskan dalam Mazmur ini, ayatnya kedua dan ayatnya yang keempat. Oleh karena kerukunan hidup yang ada, maka Allah memberkati mereka. Dan berkat-berkat itu dialami secara nyata. Dikatakan dalam ayat tadi, berkat itu dialami oleh suami sebagai kepala rumah tangga dan tentu juga oleh istri sebagai ibu rumah tangga. Tapi dalam teks ini, ayat ini ditekankan pada suami yang menghidupi anak istrinya dengan hasil jerih payah kerjanya. Artinya yang mereka makan minum tiap hari. Bukan uang hasil judi, menang. Bukan uang dikorupsi. Atau dari sumber-sumber lainnya. Tetapi hasil jerih payahnya. Artinya kepala rumah tangga ini seorang pekerja yang teguh dengan etos kerjanya yang baik sesuai dengan prinsip Kristen sebagai orang yang takut akan Allah. Mungkin dengan penghasilan yang sedikit bergantung di mana dan apa jenis pekerjaannya. Tapi ia mampu menghidupi anak istrinya tiap-tiap hari dengan hasil jerih payah kerjanya. Artinya berkat itu tidak diukur dari berapa banyaknya yang diperoleh. Dengan demikian, kepala rumah tangga di sini bersama dengan keluarga menjalani suatu keadaan, suatu situasi yang menyenangkan, di mana mereka merasakan ada kemakmuran hidup sesuai dengan jumlah yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Artinya mereka merasa cukup dengan apa yang mereka peroleh tiap-tiap hari. Dan rasa cukup itu akan mendorong mereka untuk tahu mengucap syukur. Sebab orang yang tidak merasa cukup seberapa banyak pun penghasilannya tidak akan dapat mengucap syukur. Dan syukur itu penting sekali. Karena tujuan pengucapan syukur adalah kepada Dia yang menjadi sumber berkat. Itulah yang Alkitab sebagai firman Allah pandang sebagai berkat yang dialami oleh setiap keluarga yang takut akan Tuhan. Kebahagiaan kedua yang dialami, bentuk kebahagiaan kedua yang dialami oleh setiap suami sebagai ayah dilukiskan oleh pemazmur melalui kehadiran seorang istri. Dilukiskan oleh pemazmur melalui kehadiran seorang istri. Yang digambarkan sebagai pohon anggur yang subur dan yang berbuah lebat di dalam rumah. Kita tentu tidak dapat memahami apa yang dikatakan dalam ungkapan ini. Istri digambarkan sebagai pohon anggur yang subur di belakang rumah dekat dapur itu, yang menjalar naik masuk ke dalam rumah dan berbuah lebat. Apa yang dimaksud dengan itu, saudara-saudara? Pertama-tama, minuman anggur bagi orang Israel adalah satu simbol sukacita.
Jadi anggur itu simbol sukacita atau kegembiraan. Oleh karena itu tidak akan ada satu rumah di Israel yang akan kehabisan anggur. Pasti akan ada. Karena itu menjadi minuman biasa tiap-tiap hari. Kalau begitu saudara-saudara, kehadiran seorang istri dalam hidup pernikahan, dalam rumah tangga sangat penting pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Sebagaimana anggur itu menjadi motivasi yang membangkitkan kegembiraan, membangkitkan suasana yang indah dalam rumah tangga. Demikian juga dengan kehadiran seorang istri. Istri menjadikan suasana hidup at home dalam rumah tangga. Walaupun istri dengan istilah yang kita kenal sebagai perempuan berkarya, perempuan karir, dengan kesibukannya di luar, tetapi tetap tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga, kepala bagian urusan rumah tangga, yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Yang oleh pengaturannya hidup rumah tangga mereka menjadi satu tempat beristirahat yang paling indah, tempat beristirahat yang aman, yang dirindukan. Sehingga kalaupun suami bekerja sampai jauh malam, selalu ada kerinduan untuk pulang ke rumah. Walaupun suami punya sekretaris yang cantik di kantor, tapi akan selalu rindu untuk pulang ke rumah. Karena di rumah ada seorang yang senantiasa menyambut dengan senyum yang manis, yang mengatur seluruh suasana dengan baik. Walaupun anak atau anak-anak keluar bermain ke tengah masyarakat dengan segala kesibukan mereka, tapi mereka selalu akan rindu untuk kembali ke rumah. Karena rumah menjadi satu-satunya tempat yang paling aman, yang paling indah, yang paling menyenangkan. Jadi anak-anak tidak menjadi anak-anak yang broken home. Karena kekecewaan yang mereka alami dalam rumah, di mana orang tua hidup bercakar-cakaran, hidup dalam pertengkaran, kejar mengejar. Itu ada saudara-saudara banyak suami istri yang hidupnya kejar mengejar, berkejar-kejaran. Termasuk keluarga pendeta juga, ada yang seperti itu. Nah, kehadiran keluarga Kristen harus melestarikan kembali suasana kehidupan rumah tangga di Taman Firdaus itu. Penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Saudara-saudara, selanjutnya kebahagiaan seorang ayah, seorang suami dan ayah. Termasuk juga kebahagiaan seorang istri dan ibu. Terletak pada kehadiran anak atau anak-anak. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Mazmur 127 katakan anak-anak itu Tuhan punya, bukan kita punya. Jadi kalau tidak dapat jangan marah. Anak-anak dalam Mazmur 127 digambarkan sebagai anak panah di dalam tabung seorang pahlawan yang dibidik dan dilepaskan menuju kepada sasaran yang tepat. Artinya pendidikan anak-anak. Artinya anak-anak harus dididik supaya hidup sesuai dengan maksud Tuhan. Dalam Mazmur tadi, Mazmur 28, anak-anak dikatakan seperti pohon zaitun
di sekeliling mejamu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sekeliling mejamu itu meja makan. Meja makan itu lambang persekutuan. Meja makan lambang persekutuan. Dan yang duduk di sekitar meja makan itu menurut pemazmur adalah anak-anak yang dilambangkan sebagai pohon zaitun. Sebagai tunas pohon zaitun. Kalau begitu yang menjadi pohon zaitun sendiri adalah ayah dan ibu. Anak-anak ini sebagai tunas. Apakah pemazmur ini mau katakan bahwa pohon zaitun itu sudah ditebang tapi tidak mati, lalu ia bertunas kembali sehingga ia tetap hidup? Ataukah pohon zaitun itu masih berdiri dan muncul tunas-tunas baru? Tapi yang bagaimanapun yang hendak dikatakan oleh pemazmur ialah bahwa anak-anak yang dilambangkan sebagai tunas pohon zaitun menunjukkan pada anak-anak sebagai penerus generasi. Di mana pohon zaitun itu tidak mati. Ia selalu bertunas, selalu bertunas. Anak-anak adalah penerus generasi. Oleh dan melalui anak-anak, nama kita pada waktu kita sudah tidak ada akan terus sampai ke generasi berikutnya. Saudara-saudara, sekali lagi rezeki yang mencukupi dan keluarga yang harmonis bukan jasa seorang suami dan istri, melainkan berkat yang Tuhan berikan. Tuhan tidak menghambur-hambur berkat itu asal namanya keluarga suami dan istri yang Kristen. Tidak. Tuhan tidak menghambur-hambur berkat dari surga. Tapi dikaruniakan kepada laki-laki, kepada suami, kepada istri yang takut akan Tuhan, yang berjalan pada jalan Tuhan. Dan berkat-berkat yang sedemikian itu tidak hanya diberikan oleh Tuhan untuk memuaskan keluarga, tapi supaya ada juga alat pelayanan mereka keluar kepada banyak orang. Itu yang dimaksud pada akhir ayat ini dengan menyebut nama Yerusalem. Kiranya Tuhan berkata engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Artinya keluarga yang diberkati dan terberkati itu juga nampak pengaruh mereka sampai ke tengah persekutuan. Pertama-tama persekutuan umat Tuhan, mereka menjadi berkat di dalamnya, tapi juga di luar persekutuan umat Tuhan. Inilah saudara-saudara firman yang Tuhan hendak katakan tentang kebahagiaan itu. Yang dalam kata singkat kita katakan salom. Keluarga yang memiliki salom, damai sejahtera. Akhirnya saudara-saudara, kita akan merenungkan Mazmur 128 tadi. Dalam terang perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayatnya ke-33. Di mana Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini penerapan dari Mazmur 128, Mazmur 127 dan Mazmur 128. Intinya ialah pemazmur membawa kita dan kepada kedua mempelai supaya dalam hidup ini
kita menempatkan diri pertama-tama dan terutama di bawah pemerintahan Allah. Tuhan Yesus kehendaki supaya dalam hidup berumah tangga kita, juga dalam hidup berumah tangga kedua saudara, kita selalu mendahulukan atau menomorsatukan pemerintahan Allah sebagai Raja. Undanglah Kristus supaya selalu hadir dalam rumah tanggamu. Hadir sebagai tamu yang tidak kelihatan tetapi yang sangat berkuasa, yang akan menentukan seluruh perjalanan hidup pernikahan dan berumah tanggamu. Amin. Dipersilakan paduan suara rayon 5 Plagrasia untuk mengaminkan berita firman tadi dengan puji-pujian. Silakan.
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian ini akan dilayani peneguhan dan pemberkatan nikah kudus antara Saudara Andreas Irawan Susanto dan Saudari Desi Haryanti Dewangga. Kedua mempelai yang berbahagia, dengarkanlah kesaksian firman Tuhan tentang pernikahanmu, seperti yang disabdakan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dasar-dasar Alkitab tentang pernikahan. Allah telah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Bertolak dari firman Tuhan tersebut di atas, Tuhan Yesus menegaskan ketika ia bersabda, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayatnya yang ke-6. Perkataan Tuhan Yesus tersebut menunjukkan bahwa pernikahan adalah peristiwa suci. Suatu pekerjaan Allah di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan dipersatukan secara utuh. Meliputi kesatuan tubuh, jiwa, dan roh. Oleh sebab itu, peliharalah kesatuan dan kesucian dan keutuhan pernikahanmu. Dalam kesatuan iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan di atas segalanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat. Pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14. Janji dan pengharapan dalam pernikahan. Dalam kitab Mazmur, Salomo menyaksikan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Mazmur 127. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yohanes 15 ayat 58. Oleh sebab itu, demi kebahagiaan dan keberhasilan hidup pernikahan dan rumah tanggamu, tinggallah tetap di dalam Yesus Juru Selamatmu dan percayalah kepada janjinya dan penyelenggaraannya. Amanat di dalam pernikahan. Bertolak dari dasar serta janji-janji pernikahan tersebut di atas, saya mengundang kedua mempelai berdiri sambil berjabat tangan.
Dengarlah firman Tuhan mengenai tugas dan kewajibanmu sebagai suami dan istri dalam pernikahanmu. Saudara Andreas Irawan Susanto sebagai suami, hendaklah engkau mengasihi istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Efesus 5 ayat 25. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau menghormati dan menghiburkan, melindungi dan memelihara, memimpin dan menolongnya. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah dia sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7. Karena kamu semua laki-laki dan perempuan adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 8. Hendaklah engkau menunaikan tugasmu dan pekerjaanmu dengan setia dan tekun, supaya kamu mampu memelihara dan melayani keluargamu untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat seorang terhadap yang lain. Saudari Desi Karyanti Dewanga, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 18. Supaya engkau menjadi teladan dalam hal melayani dan hidup berpengasihan. Hendaklah engkau memberikan tempatnya yang patut bagi suamimu selaku kepala keluarga. Kerjakanlah baik-baik kewajiban rumah tanggamu disertai doa dan permintaan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam rumahmu. Bagi kedua mempelai selaku persekutuan suami dan istri, carilah damai dan anugerah Allah tiap-tiap hari. Dalam perjalanan hidupmu, percayalah bahwa Allah itu setia pada janjinya. Seperti firman-Nya, berbahagialah barang siapa takut akan Tuhan dan yang berjalan pada jalannya. Di mana berlaku hidup berpengasihan, di sana berkat Allah dilimpahkan. Sebab itu carilah Tuhan tiap-tiap hari dalam permintaan, doa, dan pembacaan firman bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang janji nikah. Sekarang saya persilakan kedua mempelai mengucapkan bersama-sama janji nikah di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Tetap berjabat tangan. Janji nikah. Kami berjanji bahwa kami akan memelihara serta mewujudkan keutuhan pernikahan kami. Kami berjanji bahwa kami akan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik untuk tetap setia dan taat terhadap Yesus Kristus melalui doa dan pembacaan firman-Nya. Kami berjanji bahwa kami akan tetap setia dan tekun melaksanakan kewajiban-kewajiban kami sebagai anggota gereja dalam membangun persekutuan, kesaksian, dan pelayanan jemaat. Andreas Irawan Susanto dan Desi Karyanti Dewanga. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikahmu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus berkata, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin.
Sekarang berlututlah untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat bangkit berdiri. Setelah pengucapan berkat, sudah jemaat aminkan dengan kidung jemaat 303 bagian B. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus.
Saya akan bacakan berita acara peneguhan dan pemberkatan nikah. Nomor 67 garing Romawi 2.3 A.5 tahun 2023. Berdasarkan permohonan kedua mempelai beserta orang tua atau wali pada tanggal 22 Oktober tahun 2023, maka pada hari ini Sabtu 2 Desember tahun 2023 di hadapan sidang jemaat Orat Labora Kendari telah dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah kudus Saudara Andreas Irawan Susanto dan Saudari Desi Haryanti Dewangga berdasarkan ketentuan yang berlaku di Gereja Persekutuan Sulawesi Tenggara atau GEP Sutra. Peneguhan dan pemberkatan nikah dilaksanakan oleh Pendeta FN Bonde MPS. Dengan demikian, kedua mempelai telah tercatat dalam buku registrasi jemaat sebagai anggota jemaat Orat Labora Kendari. Demikian berita acara peneguhan dan pemberkatan nikah ini dibuat untuk memenuhi ketentuan administrasi gereja ini. Kendari 2 Desember 2003, mempelai pria Andreas Irawan Susanto, mempelai wanita Desi Haryanti Dewangga. Disaksikan nama-nama nanti yang kami sebutkan untuk naik ke atas. Orang tua wali atau wali dari Andreas Irawan Susanto, Ibu Suwarni, saksi pria Lim Kwan Sin. Orang tua dari Desi Haryanti Dewangga, Yulci Hendrayati Togalami, saksi wanita Martin Yan Bestus Togalami. Pelaksana pemberkatan nikah Pendeta FN Bonde MPS, mengetahui Badan Pekerja Majelis Jemaat Orat Labora Kendari, Pendeta Elasan N. Bonde STH. Ya, saksi pria. Ya, kembali dulu. Saksi pria. Ibu Suwarni dan Bapak Lim Kwan Sen. Sini, ya. Ini si Bapak. Dua kan. Baru Ibu Suwarni. Kemudian orang tua dari Desi, Ibu Yulci Togalami dan ya, Pak Yan Togalami. Martin Pat. Ya. Ibu Yulci.
Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu, mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang telah Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kidung Jemaat 235 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, ku dengar berkat-Mu turun. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita bersatu dalam doa syukur dan syafaat. Allah Bapa di dalam surga, di tengah suasana yang sangat indah ini, kami kuduskan untuk mengharap hadirat-Mu. Oleh karena kasih-Mu yang nyata, pimpinan dan pemeliharaan-Mu yang tiada berhingga, sehingga apa yang menjadi dambaan hati kerinduan kedua keluarga besar, keluarga Lim dan keluarga Dewanga, sekarang ini terwujud di hadapan sidang Jumat-Mu. Engkau telah memadukan kedua anak-Mu, Andreas dan Desi, dalam satu ikatan kasih yang kudus. Dan kami mengucap syukur oleh karena segala pembekalan yang Engkau telah karuniakan kepada kedua anak-Mu ini, baik melalui pengembalaan pranikah selama 2 malam berturut, maupun dan secara khusus
melalui pelayanan firman pada saat ini. Bapa di surga, kedua anakmu, Andreas dan Desi, sangat merindukan kebahagiaan dalam hidup pernikahan dan berumah tangga mereka. Tetapi Bapa, Engkau mengetahui betapa besarnya ombak dan gelombang pencobaan yang mereka akan hadapi dalam pelayaran bahtera rumah tangga mereka ke depan oleh karena pengaruh dosa. Karena itu kami sidang Jumatmu mendoakan mereka. Ketika pada saat ini mereka mengangkat sau bahtera rumah tangga, kiranya Engkau sendiri ada di dalam bahtera rumah tangga mereka, sehingga mereka terpelihara dan selamat. Jikalaupun oleh karena kelemahan mereka, oleh karena keterbatasan mereka, sehingga mereka membiarkan Kristus hanya tertidur di buritan rumah tangga mereka, ini pun sudah cukup ya Bapa. Karena itu sudah berarti bahwa Kristus ada bersama dengan mereka. Dan kiranya Kristus akan selalu siap untuk bangun, meneduhkan segala pencobaan, segala masalah yang mereka akan hadapi. Bapa di dalam surga, hanya pada pimpinanmu saja dan pemeliharaan perlindunganmu, kami semua selaku keluarga besar dan sidang Jumatmu menaruh pengharapan bahwa kedua anakmu ini akan mampu melayarkan bahtera rumah tangga mereka sampai tiba di pantai bahagia. Engkau memberkati segala aktivitas kerja yang mereka lakukan, baik dalam pengaturan rumah tangga mereka, baik dalam mengatur hubungan antara mereka berdua di tengah perbedaan-perbedaan temperamen kepribadian yang ada. Engkau selalu memberikan jalan keluar, dan Engkau memberkati segala aktivitas kerja mereka. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kedua anakmu ini, sehingga kedua keluarga besar akan bersuka cita melihat putra-putri mereka hidup dalam ikatan pernikahan yang damai. Dan kami seluruh sidang Jumatmu akan menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur kepadamu. Kami hendak berdoa bagi kedua keluarga besar yang sementara diliputi oleh sukacita dan rasa bahagia karena kerinduan hati mereka selaku orang tua sekarang ini terwujud. Engkau pimpin dan peliharakan kedua keluarga besar ini supaya mereka semua tetap terpelihara dalam menjalani hidup dan kehidupan di tengah dunia yang berubah-ubah cepat ini. Di tengah pertambahan usia yang semakin lanjut. Bapa di dalam surga, apabila ibadah pemberkatan ini selesai dan
akan dilanjutkan dengan pencatatan sipil. Kiranya Engkau juga memberkati aparat pemerintah yang akan melaksanakan pencatatan sipil ini. Dan apabila pada malam hari diadakan resepsi perjamuan, kami mohon kiranya Engkau memberkati semua keluarga yang diundang turut bersuka cita bersama. Dan Engkau memberkati seluruh sajian hidangan yang akan dipersiapkan di sana, sehingga resepsi pada malam hari juga akan menandai kehadiran-Mu di sana, Bapa di dalam surga. Berkati kami semua yang hadir dalam ibadah ini. Berkati rumah tangga kami, anak cucu kami. Supaya kami semua semakin keberkatan dan siap melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab persekutuan seperti yang sementara berlangsung pada saat ini. Kami hendak berdoa bagi majelis Jumat di Oret Labora yang menyelenggarakan, memimpin, melayani peneguhan pemberkatan nikah ini. Engkau memberkati mereka semua, sehingga mereka semua selalu siap untuk melaksanakan tugas dan pelayanan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Bapa di dalam surga, inilah doa syukur dan syafaat yang kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu, di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ucapan selamat dari Majelis Jemaat Oret Labora dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Martinus Pong Turunan. Dengan kasih kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat sore, Shalom. Iya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kami hormati dan kasih Bapak Pendeta FM Bonde bersama dengan segenap rekan-rekan Penatua Diaken Teristimewa Penatua Diaken Rayon 5 yang telah mengambil pelayanan pada saat ini. Yang kami kasihi kedua belah pihak keluarga, teristimewa kedua anak kekasih Andreas Irawan Susanto dan Desi Haryanti Dewangga, Andreas dan Desi. Ya. Ini adalah merupakan sukacita dan kebahagiaan buat kedua anak kekasih kita dan juga buat kedua belah pihak orang tua kekasih dan segenap jemaat, karena hari ini kedua anak kekasih kita boleh memperoleh peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Andreas dan Desi, ini adalah sukacita kalian, kebahagiaan kalian. Dan kebahagiaan juga itu akan berimbas di tengah-tengah perjalanan kehidupan kedua belah pihak orang tua kekasih kalian. Dalam perjalanan kehidupan ke depan, ada banyak hal yang telah kalian rencanakan. Dan kebahagiaan itu akan diperoleh ketika kalian berkarya, mendapatkan berbagai hal yang kalian rindukan. Dan entah kapan ketika Tuhan mengasihi dan menganugerahkan anak di tengah-tengah perjalanan kehidupan keluarga, itu adalah kebahagiaan. Tetapi hari ini kita telah mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta bahwa kebahagiaan yang seperti itu akan menjadi semu dalam perjalanan hidup ini kalau setiap orang tidak takut akan Tuhan. Karena itu, untuk menyempurnakan perjalanan kebahagiaan kalian berdua ke depan, takutlah akan Tuhan. Sebab dengan takut akan Tuhan,
kita akan memperoleh kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Dan juga perjalanan kehidupan nikah kudus kalian pasti akan terjaga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta FM Bonde. Dalam beberapa hari yang kita lewati telah melaksanakan pengembalaan, bahkan hari ini telah melaksanakan peneguhan pemberkatan nikah buat kedua anak kekasih, juga rekan-rekan penatua diaken yang telah melaksanakan pendampingan sampai hari ini. Dan saya tidak panjang-panjang karena ini sudah sore, mewakili segenap rekan-rekan pendeta penatua, diaken, bahkan jemaat Orait Labora Kendari mengucapkan selamat berbahagia buat kedua anak kekasih. Andalkanlah Tuhan dalam perjalanan kehidupan kalian dan takutlah selalu akan kepadanya. Selamat sore, Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 197. Bersalah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menggerus, bergoyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar bersalah untukku, benar-benar bersalah untukku, benar-benar bersalah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya tinggal menyertai kamu sekalian. Amin. Mengakhiri ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini, sekali lagi kita muji Tuhan dari NKB 197 ayat yang kedua. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu
Demikian ibadah kita. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Ya, ibadah Bapak Ibu sudah selesai. Sekarang Andre dengan Desi berfoto dengan pendeta dan seluruh majelis jemaat. Setelah itu kedua orang tua. Jangan terlalu lama karena catatan sipil di belakang sudah menunggu, kasihan dia di tempat lain lagi ada yang mereka mau ke gereja lain. Jadi enggak apa-apa. Habis foto dulu nanti catatan sipil balik lagi foto lagi. Ya enggak apa-apa biar lama-lama. Ya. Ya, para pendeta, majelis jemaat Orel, dipindah aja dia punya meja kalau udah bisa. Mejanya angkat saja. Ya, dipindah. Boleh dipindah. Supaya Anda mengganggu. Ya, sesudah ini kedua orang tua, Desi dan Andre.